Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'al hazna in syi'ta sahla ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna al-ikhlas fi niyyati wal qawli wal amal. Baik pemirsa acara Ramadan penuh berkah TVRI Aceh dimanapun anda berada, segala puji kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk dapat terus menikmati berkahnya bulan suci Ramadan hingga detik ini. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya seorang muslim itu memanfaatkan bulan suci Ramadan agar dapat mendidik dirinya. Ingat, Ramadan itu bukan hanya sekedar puasa menahan diri dari lapar dahaga selesai, tetapi Ramadan itu merupakan bulan untuk mendidik diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan semoga nantinya setelah bulan suci Ramadan selesai, kita dapat menjadi pribadi yang berintegritas dan pribadi yang memiliki akhlak yang mulia, insya-Allah. Amin. Amin. Baik pemirsa, seperti biasa menjelang berbuka puasa saya akan menemani pemirsa sekalian dengan bincang-bincang agama. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang seputar Ramadan mendidik manusia berintegritas. Alhamdulillah telah hadir bersama kita seorang narasumber yang berkompeten. Beliau adalah Ustadz Insinyur Faizal Adriansyah MSI. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Ustaz ya. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Ustaz sendiri bagaimana Alhamdulillah Ustaz? sehat Alhamdulillah ya. sehat. Puasa sehat. Puasa sehat juga Ustaz. Alhamdulillah. Sumu tasihu. Alhamdulillah. Baik Ustaz, kali ini kita akan kembali berbincang-bincang nih Ustaz. Nah, adapun tema kita kali ini seputar Ramadan mendidik manusia berintegritas Ustaz. Nah, untuk mengawali bincang-bincang kita, mungkin Ustaz bisa menyampaikan opening statement-nya seputar tema ini Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal wabarakatuh. hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kita bersyukur kepada Allah, kita masih di dalam naungan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan puasa yang sudah kita laksanakan diterima oleh Allah, dan puasa-puasa selanjutnya juga ya menjadi puasa-puasa yang bernilai dan menjadi bekal untuk membantu perjalanan kita menghadap kepada Allah. Amin. Kita tahu bahwa tujuan daripada puasa Ramadan ini, Allah menghendaki kita menjadi orang yang bertakwa. Ini jelas di dalam Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang yang bertakwa itu pedoman hidupnya adalah Al-Quran. Ya, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2 Allah menyatakan dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, ini kitab Al-Quran, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi Ramadan hadir menjadikan kita orang yang bertakwa. Lalu bagaimana supaya kita bisa menjalankan hidup sebagai orang bertakwa? Al-Quran pedomannya. Al-Quran pedoman untuk supaya kita bisa benar. Ya. Nah, di dalam kita menjalankan ya, isi daripada Al-Quran itu, tentu kita harus berupaya untuk memahaminya, kemudian mengimplementasikannya. Kesuksesan Rasulullah kemudian diikuti oleh para sahabat, diikuti oleh generasi kemudian, bahkan sejarah mencatat 7 abad itu ya, setelah Rasulullah wafat itu, umat Islam itu semakin gemilang. Ya, umat Islam itu bukan umat yang nabinya wafat terus hilang, tapi dia berkesinambungan, bahkan menjadi pusat kebangkitan peradaban awal. Itu karena Al-Quran. Al-Quran yang diimplementasikan.
Nah, di dalam Ramadan, puasa yang kita lakukan ini juga tentu tidak hanya puasa dalam makna kita menahan lapar, haus, ya, dan hubungan suami istri. Setelah itu tidak ada dampak. Jadi puasa itu sesungguhnya memberikan dampak terhadap kehidupan kita. Nah, salah satu dampak daripada puasa yang benar itu akan melahirkan manusia yang jujur. Bahasa kerennya itu berintegritas. Ya. Jadi puasa ini sangat penting. Kalau kita lakukan dengan benar, maka bangsa kita ini yang mayoritas kaum muslimin juga itu akan bisa merasakan bagaimana manfaat kehadiran Ramadan melahirkan manusia-manusia yang berintegritas. Kita harapkan seperti itu. Demikian Ustaz. Ya, baik Ustaz. Bicara soal tema kita Ramadan mendidik manusia yang berintegritas Ustaz. Apa sih yang dimaksud dengan integritas dalam konteks Ramadan ini, dan kemudian apa hubungannya integritas dengan bulan suci Ramadan Ustaz? Ya, baik. Jadi memang ini integritas ini kan bahasa Inggris yang Inggris sudah kemudian menjadi bahasa serapan kita. Ya. Sehari-hari kita sering bilang misalnya, wah itu nggak berintegritas. Ya. Ketika orang melakukan korupsi misalnya, ya, melakukan manipulasi. Nah, itu orang-orang yang kehilangan integritas. Itu sering kadang-kadang terucap ya ketika kita mendengar itu. Nah, integritas itu bahasa sederhananya sebenarnya merasa selalu dilihat Allah, bersama Allah. Itu integritas. Ya. Jadi sepanjang masa, ketika di zaman Umar bin Khattab misalnya ada seorang pengembala domba, kan, pernah dengar itu, kisahnya sangat populer gitu ya. Umar itu berada di suatu taman gembalaan dan dia jumpa seorang yang mengembala domba, mungkin usia 10 tahun, 11 tahun lah. Dan Umar tidak mengenalkan bahwa dia khalifah. Dan anak ini pun tidak tahu kalau dia khalifah. Dulu belum ada media sosial kayak hari ini kan. Nah, lalu Umar waktu itu ya bisa menguji, sebenarnya Umar menguji ya, menguji integritas anak ini sebagai seorang karyawan. Ya. Kata Umar, saya ingin memiliki domba ini satu saja dan saya akan beli. Ya, saya akan beli. Berapa harganya saya bayar. Kata anak itu, mohon maaf, ini bukan punya saya. Ya, saya hanya mengembala saja. Ini bukan milik saya. Lalu Umar berkata, nggak usah susah-susah mencari pemiliknya. Cukup kita berdua saja. Kamu saya kasih uang, saya dapat domba. Urusan dengan bosmu, kamu cukup bilang dombanya hilang, dombanya tersesat, dombanya mati dimakan serigala, kan selesai. Kamu dapat uang, saya dapat domba. Anak ini berdiri dengan pandangan mata yang tajam, dia berkata, Tuan, saya bisa menipu yang punya domba ini, tapi saya tidak bisa menipu Allah. Masya Allah. Itulah integritas. Nah, ini kita praktekkan dalam puasa. Kalau tidak percaya, siapa yang berani minum air di rumah sendirian? Istri tak ada, anak-anak tak ada, kulkas tersedia, air dingin banyak. Kan bisa kita minum. Tidak ada yang lihat. Nanti kalau istri kita pulang, anak kita pulang, kita diam saja. Buka puasa bersama, kan tidak ada yang tahu. Tapi kenapa itu tidak kita lakukan? Karena kita merasa Allah bersama kita, Allah melihat kita. Nah, yang menjadi persoalan itu hanya terjadi di bulan Ramadan. Jadi di luar bulan Ramadan itu Allah tak ada lagi. Nah, ini yang harus kita bangun kesadaran ini, ya, bahwa Ramadan itu mendidik kita, melatih kita untuk berintegritas dan seterusnya bisa terimplementasi dalam kehidupan. Jadi integritas itu ya terjemahan sederhananya saja, merasa Allah hadir, Allah melihat kita, ya, kita merasa takut dengan maksiat, dengan dosa, itu sudah berintegritas. Seperti itu, Ustaz. Nah, baik Ustaz. Bicara soal integritas tadi Ustaz, kan ada orang bertanya nih Ustaz, kenapa sih integritas itu penting? Mungkin mereka tidak menganggap itu penting. Kan saya puasa, saya berzikir, saya baca Quran dapat pahala. Kan terserahlah soal nanti setelah bulan puasa saya kembali ke setelan pabrik lah kalau bahasanya itu. Lantas apa yang menyebabkan integritas itu begitu penting dalam bulan puasa?
Iya, jadi nilai puasa kita itu pertama memang di apa nilai kualitas puasa kita itu tergantung pada bagaimana lisan kita, kejujuran kita. Karena itu kan ada hadis yang memberikan kita sebuah sinyal, kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Banyak orang berpuasa dia nggak dapat apa-apa, kata Rasulullah, selain lapar dan haus. Nah, kenapa dia nggak dapat apa-apa selain lapar dan haus? Nah, di hadis lain Nabi menjelaskan bahwa tidak dibutuhkan berpuasa bagi orang yang tidak bisa menahan kata-kata bohong, dusta, ya, memaki dan sebagainya. Ini mendidik kita supaya puasa kita itu betul-betul puasa yang terjaga dia, puasa yang terjaga. Nah, sehingga kalau kita berpuasa kemudian tidak memiliki integritas, ya, merasa takut dengan Allah, ya nilai puasa kita bisa jadi sangat rendah, ya, bahkan bisa jadi sia-sia. Jadi memang ini sesuatu yang sangat penting. Nah, hanya diharapkan ini berkelanjutan, berkesinambungan. Karena begini Ustaz, sebenarnya kalau kita renung, ya, untuk apa Allah perintahkan kita ibadah? Ya, Allah kan tidak butuh sebenarnya dengan ibadah kita. Kita nggak sholat seluruh dunia, Allah juga nggak akan rugi. Ya. Kan dalam hadis qudsi dikatakan, kata Allah, kalau semua manusia itu taat, Allah tidak bertambah juga kekuasaannya. Kalau semua manusia itu khianat, ya, mengingkari Allah, Allah juga tidak berkurang kekuasaan. Karena Allah tidak tergantung dengan makhluk. Itu maknanya bahwa seluruh perintah ibadah itu untuk kita, kembali kepada kita. Ya. Nah, dalam bahasa agama sebenarnya seluruh perintah ibadah itu menghasilkan akhlak, karakter. Ya. Jadi semua ibadah itu untuk kita melahirkan akhlak. Misalnya saja sholat, itu kan ayatnya jelas sekali, surah Al-Ankabut ayat 45 itu. Siapa yang sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu akhlak, Ustaz. Coba bayangkan kalau orang sholat, lalu dia bisa mengimplementasikan, ya, mencegah dari keji dan munkar ini, maka tingkat korupsi pasti rendah lah. Ya, kebocoran uang negara juga akan semakin kecil. Karena orang-orang yang sholat, dia takut melakukan perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Jadi keji dan munkar itu tidak hanya diterjemahkan sekedar terbatas minum khamar, berzina, ya, mencuri uang milik umat, milik rakyat, bukan untuk dia, itu juga keji dan munkar. Di tujuan daripada sholat itu bagaimana tercegah kita dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Sama dengan puasa. Tujuan dari puasa ini bagaimana kita memiliki akhlakul karimah. Dan saya teringat ucapan Nabi, ya, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya ini diutus untuk tujuannya itu menyempurnakan akhlak. Ini 15 abad yang lalu Nabi ucapkan. Sekarang terasa bagi kita, karena kita tidak menjaga akhlak ini, ya kita menjadi umat yang terus tidak bisa dibanggakan. Kita jujur, ya, dunia ini, bangsa-bangsa lain yang tidak beragama Islam mayoritas, itu akhlaknya lebih baik dari kita. Akhlak dari segi kejujuran misalnya. Di mana kita bisa mencari kejujuran? Kadang-kadang kita dapat di negara yang bukan negara Islam. Kejujuran, kedisiplinan, Ustaz, ya. Itu bentuk-bentuk daripada perintah yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk akhlak. Masya Allah. Tidak ada seorang pun yang berani buka puasa sebelum ada sinyal. Kalau kita di sini azan Baitur Rahman ataupun TV kita ini nanti sebentar akan menulis waktu berbuka, baru kita makan. Betapa disiplinnya kita. Betapa disiplinnya kita. Ya. Tapi setelah itu dalam kehidupan tidak kita implementasikan. Lampu merah kita terobos, padahal itu bukan hak kita. Nah, seperti itu. Baik, Ustaz. Sebelum kita lanjutkan, kita jeda dulu sejenak, Ustaz.
Baik pemirsa, jangan kemana-mana dulu, tetap bersama kami karena kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Ayo, budayakan tertib lalu lintas. Akankah terus begini? Tidak ada lagi ruang berinteraksi, mengabaikan lingkungan sosial. Kita lupa, kita butuh teman untuk berbagi dalam segala suasana. Ayo, mari bercerita. Terkadang kita lupa, teknologi dapat menjauhkan yang dekat. Begini seharusnya. Bijaklah menggunakan sosial media. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh TVRI Aceh, media pemersatu bangsa. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Ramadan Penuh Berkah TVRI Aceh. Nah, baik Ustaz, kita melanjutkan bincang-bincang yang tadi. Tadi kita Ustaz sudah sampaikan bahwa tujuan dari solat adalah dapat mencegah orang dari perbuatan buruk, perbuatan keji dan mungkar. Begitu juga halnya dengan puasa di bulan Ramadan. Harapannya agar orang setelah keluar dari bulan suci Ramadan nanti pun dapat menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang berakhlak yang baik. Nah, sekarang banyak kejadiannya orang solat, bahkan ditambah dengan solat-solat sunnah. Kemudian orang pun puasanya full, nggak ada bolong. Lantas masalahnya sekarang dengan solatnya yang tidak bolong, dengan puasa yang tidak bolong, tetapi akhlaknya ataupun integritasnya setelah bulan puasa ataupun setelah dia solat itu masih buruk, Ustaz. Itu apa yang salah sebenarnya, Ustaz? Ya, jadi
seandainya ada orang mengatakan gini, untuk apa juga dia sholat, gitu Nah, kan? gitu. Untuk apa dia nggak puasa? Kalau dia nggak sholat, dia nggak puasa, lebih parah lagi. Begitu. Ya, jadi kita nggak boleh menyalahkan sholat dan puasanya, ya. Itu artinya sholat dan puasanya itu memperkecil perbuatan-perbuatan kemaksiatannya. Iya. Paling tidak ada terbetik di hati kecilnya itu, Iya. yang saya lakukan ini salah sebenarnya. Tapi dia belum mampu untuk menghilangkan sama sekali. Ya. Jadi sholat, puasa itu tidak hanya itu semua ibadah, haji juga, zakat itu muaranya adalah akhlakul karimah. Ya, membangun seseorang mempunyai karakter berintegritas, karakter jujur, ya, karakter-karakter yang mulia. Itu adalah tujuan daripada puasa. Nah, terkait dengan Ramadan ini misalnya, mungkin kita sendiri juga ya sering kita udah puasa nih, Iya. tapi kadang-kadang ngomongin orang juga gitu kan. Kita udah puasa masih WA yang nggak benar misalnya. Ini puasa kita ya insya Allah tidak batal ya, selama kita tidak melanggar larangan-larangan puasa sebagaimana disyariatkan yang membatalkan puasa. Tapi nilai puasa kita akan berkurang. Karena itu Imam Al-Ghazali, beliau itu pernah mengingatkan ya, bahwa puasa itu ada 3 tingkatan setiap orang berpuasa itu. Nah, kita jangan selalu beranggapan bahwa kita ini masih orang awam lah gitu ya. Karena Imam Ghazali menyebutkan tingkatan pertama puasa itu namanya puasa orang awam. Iya. Ya. Kemudian yang kedua kata Imam Ghazali ada puasa saumul khusus. Ya, puasanya orang yang khusus. Ada yang khusus di atas khusus gitu ya. Excellent lah, spesial gitu. Kita harus berupaya untuk mencapai yang ketiga itu. Nah, beliau memberikan ciri kalau puasa awam itu kata beliau cukup menahan lapar haus, ya, menjaga jangan sampai kita batal-batal, ya, makruh-makruhnya jangan disentuh. Kemudian sholat tetap sholat 5 waktu, habis itu sholat buka puasa. Itu puasa awam, ya. Nah, tapi kata beliau ada puasa yang di atas itu. Nah, puasa awam ini masih banyak peluang untuk ya melakukan hal yang sia-sia. Jadi juga Al-Quran ya mungkin ada juga dibaca tapi tidak ada target harus selesai. Misalnya dalam bulan Ramadan khatam ya. Tapi puasa orang khusus dia tidak hanya menahan lapar dan haus saja, tapi dia menahan ya inderanya, mulai dari mata ya. Dia tidak mau lihat yang macam-macam ya. Pendengarannya dia usahakan kalau yang musik apa yang mengganggu kedekatan kepada Allah dia nggak mau dengar. Dia usahakan dengan ayat Quran, ya, baca matanya Al-Quran, ya, kemudian juga ucapannya dia jaga. Kalau ada orang dia berkumpul dengan orang yang sedang gibah gitu, dia menghindar. Ya. Bahkan kalau bisa dia menasehati, ini kita puasa. Itu puasa khusus. Ya. Ini saja sudah alhamdulillah. Ya. Saya berat itu memang. Saya sendiri merasakan berat. Tapi kita harus upayakan supaya nilai puasa kita itu seperti tadi, puasa itu kan menjadikan kita orang bertakwa. Takwa itu nilai tertinggi. Ya. Jadi itu puasa orang yang khusus. Termasuk menggerakkan jari-jari ya untuk hal-hal yang positif bolehlah. Tapi kalau yang tidak penting nggak usah. Nah, puasa khusus bil khusus ya. Di atas itu memang berat. Menjaga hati. Jadi hati ini kan paling sulit ya dikendalikan, tidak ada yang tahu. Kita lihat orang atau teman kita mendapat sesuatu yang bahagia, dia hati kita kadang aduh kenapa bukan saya gitu kan, atau teman kita baru punya kendaraan bagus kita meriang sendiri kan. Itu hati itu. Nah,
Untuk bisa mencapai ini maka hati itu harus selalu berzikir kepada Allah. Jadi kalau orang puasa khusus bil khusus itu dia lisan dan hatinya ini terus dia berzikir. Tidur pun dia berzikir sampai dia menjaga jangan sampai ada terbetik ya. Tidak suka iri, dengki ya. Kosong. Namun ini semua ya, secara manusiawi bisa kita lakukan. Asal ada kemauan. Nah, seperti itu Ustaz. Baik Ustaz. Nah tadi disampaikan bahwa puasa yang benar itu dapat membuat kita memiliki akhlak yang baik Ustaz. Betul. Lantas Ustaz, bagaimana puasa yang bagaimana yang dapat membentuk akhlak itu Ustaz? Iya. Jadi itu. Ya puasanya sama semua. Sahur ya. Niat sahur, kemudian siang hari menahan lapar, haus, kemudian berbuka itu sama. Nah, tapi mengisinya yang berbeda. Nah, ketika kita mengisi puasa itu dengan kalau kita banyak bersedekah, nanti melahirkan akhlak penyantun, suka berbagi, tidak rakus, tidak serakah, memahami betul bahwa harta ini bukan punya kita, ini titipan Allah. Kita tidak punya apa-apa sebenarnya selain apa yang kita makan sampai di tenggorokan. Kalau kita meninggal, yang sisa kan bukan punya kita lagi. Kita tidak punya apa-apa selain yang dipakai. Kalau kita sudah tiada, ya sudah. Yang kita miliki sesungguhnya amal tadi. Maka puasa-puasa yang diikuti dengan hal-hal yang selalu mengingat Allah, berzikir, ya, melakukan amal-amal kebaikan. Nah, terus mengimplementasikan puasa ini. Seperti bagaimana kita bisa begitu disiplinnya, begitu imsak kita nggak makan lagi. Padahal imsak itu kan hanya ada di imsak dalam arti serena ya, karena imsak itu menahan. Kalau kita berada di Arab sana, di Mekah, di Madinah, ya pas azan lah berhenti kita makan. Nah, jadi nanti mungkin ada kajian fikih tentang itu ya dalam bahasan lain, bahwa imsak itu lampu kuning. Jadi begitu kita dengar sirena imsak, masih ada 2 teguk, 3 teguk lagi, nasi masih ada 2-3 suap, ya silahkan. Kita selesaikan dulu, ya setelah itu kita bisa berkumur, sikat gigi, nah baru kita siap-siap. Nah, ini disiplin kan sebenarnya. Tapi bagaimana disiplin ini berlaku juga di dalam kehidupan. Itu yang saya maknai bahwa ibadah itu sebenarnya berdampak akhlak. Setiap orang sholat itu Ustaz, pasti bersuci Ustaz. Iya betul. Ya, tapi selesai sholat, misalnya nih ahli hisab ini ya. Ahli hisab. Ini selesai sholat nih, pulang masih di masjid, dia lempar itu puntung rokok di halaman masjid. Dia sudah sholat, tapi dia tidak mengimplementasikan nilai kebersihan. Dia pegang gelas mineral, minum. Dia lempar, pegang tisu, dia lempar di masjid atau dari hondanya. Padahal dia baru pulang sholat ini. Ini mungkin ya, yang kalau kita maknai, kenapa Allah perintahkan tuh aqimis sholat. Jadi sholat itu betul-betul ditegakkan. Allah tidak mengatakan solu, ya, tapi aqimis sholat. Artinya betul-betul ditegakkan. Nah, puasa juga pasti melahirkan hal yang demikian kalau kita bisa menghayatinya. Baik Ustaz, itu terkait dengan buku yang pernah saya baca juga Ustaz. Disampaikan bahwa selama bulan puasa kita dilarang untuk mencaci maki, menghibah dan hal-hal buruk lainnya. Itu sebenarnya adalah cara Allah untuk mendidik kita selama 30 hari konsisten tidak menghibah, tidak mencaci, tidak melakukan hal buruk, dengan harapan jika konsisten dan betul apa yang kita lakukan selama 30 hari itu, setelah keluar dari bulan suci Ramadan dapat terbawa ke konsistenannya itu setelah bulan suci Ramadan itu. Cocok seperti itu Ustaz. Jadi memang ya, makanya disebut juga kan syahrul tarbiyah. Tarbiyah. Jadi pendidikan kita. Betul. Kita ikut pendidikan, dan sesungguhnya keberhasilan Ramadan itu dilihatnya bukan saat Ramadan.
Kalau saat Ramadan semuanya nampak kan di masjid ini. Iya. Keberhasilan Ramadan itu dilihat 11 bulan kemudian. Mulai bulan Syawal itu udah terlihat. Ada kesinambungan ya. Ada kesinambungan dalam bulan Ramadan. Jadi itu adalah bukti bahwa Ramadan itu berhasil kita laksanakan. Berarti bulan suci Ramadan juga bulan mendidik Ustaz, dididik selama 30 Ya, hari itu selama Ustaz. 30 hari. Ya, itu bagian pendidikan. Nah, Masya jadi Allah. kalau berhasil pendidikan itu, insya Allah umat ini akan semakin baik. Ya, jadi kehadiran Ramadan ini membawa berkah bagi umat. Berarti itu yang dinamakan la'allakum tattaqun. Ya, Mendapat mudah-mudahan. mendapat predikat bertakwa. Ya, yang mendapat predikat takwa ini orang yang mampu konsisten Ya, melakukan hal-hal yang baik yang dilakukan selama bulan suci Ramadan ini Ustaz ya. ya, Nah, lantas Ustaz, apakah semua orang yang berpuasa itu akan mendapat predikat takwa? ya. Jadi, ya karena itu Allah mengatakan la'ala. Ya. Nah, itulah. Ya, mudah-mudahan ya kan. Kalau kita jalani secara benar, Allah itu tak pernah dusta, benar apa yang disampaikannya, kita akan mendapat derajat itu. Tapi karena kita tidak melaksanakan secara sungguh-sungguh ya, apa-apa yang sudah dituntunkan oleh Rasulullah. Misalnya Rasulullah mengatakan orang yang berpuasa tidak dibutuhkan puasanya bagi orang yang dusta, ya, berkata kotor. Nah, ini kalau ini bisa kita jaga puasa kita dari nilai-nilai yang tidak baik tadi. Karena itu ada ulama yang menerjemahkan ihtisaban itu. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban, ya. Itu dengan ungkapan bahwa dia menjaga puasanya. Puasa dengan iman dan penuh kehati-hatian. Ya, dengan penuh kehati-hatian. Ya, itu adalah orang yang akan mendapatkan ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Janji daripada Allah tadi kan dia dapatkan. Oh, gitu Ustaz. Masya Allah. Berarti Ustaz, untuk mendapatkan itu tentunya bukan hanya sekedar kita masuk ke bulan Ramadan dengan keadaan apa adanya, ya jalani aja. Ya, Tapi perlu persiapan. kebanyakannya orang sukses mencapai target itu ketika mempersiapkan, ketika merancang lah bahasanya, merancang Ramadan. Nah, mungkin ada tips atau apa dari Ustaz untuk merancang bulan suci Ramadan agar sukses kita ini Ustaz? Jadi begini, sederhana sebenarnya ya. Ya. Dalam kehidupan ini, sesuatu yang ingin kita raih sukses, itu perjuangan. Tidak mungkin orang sukses kalau tanpa perjuangan. Betul. Kerja keras, pengorbanan, tidak enak. Ya. Misalnya, kita mau punya rumah nih. Berarti kita kalau mau punya rumah tidak boleh boros, nabung, harus banyak nabung. Nah, kita makan mungkin tidak lagi yang mewah-mewah, kan tidak enak itu. Tapi punya rumah. Kita mau punya motor, ya kita harus usaha. Usaha yang kita lakukan supaya dapat motor itu pasti nggak nyaman, mengurangi banyak kebebasan kita. Mahasiswa misalnya mau lulus, nggak bisa kalau tidur-tiduran, ya, nggak belajar. Mau lulus harus tahan kantuk, belajar sebagainya. Sama dengan Ramadan. Kalau mau sukses Ramadan, ya itu harus dilalui dengan hal-hal yang mungkin tidak nyaman, kurang tidur, ya kan, ngantuk-ngantuk tetap baca Al-Quran, berzikir, menahan lisan. Ngomong yang tidak enak, padahal orang lagi ngomong enak kali nih kalau kita ikut, tapi kita tahan, kan tidak nyaman. Jadi sesuatu yang tidak nyaman itu akan membawa kesuksesan. Tapi kalau kita puasa, ya pokoknya suka-suka kita lah. Habis sahur tidur misalnya kan, begitu azan zuhur menjelang, bangun sebentar tidur lagi gitu. Nanti menjelang sore main game sebentar, udah buka puasa. Ya. Itu enak, tapi tidak akan membawa kesuksesan. Jadi kunci kesuksesan itu pasti ada kesulitan. Ya. Kunci keberhasilan itu harus kita perjuangkan. Berat. Tapi insya Allah kita akan mendapatkan ketakwaan itu.
Nah, tapi sesungguhnya secara iman, ya berat tadi saya katakan itu kan bagi yang tidak biasa. Bagi orang yang sudah merindukan Ramadan ini, Al-Quran itu ya, berzikir, melakukan kebaikan, itu sesuatu yang dia rasakan nyaman, manis seperti madu. Insya Allah itu akan bisa kita dapatkan kalau kita terus berusaha untuk berjuang, ya, mempertahankan itu. Karena itu puasa itu juga disebut bulan jihad. Iya, bulan jihad, betul. Harus berjihad kita, ya, untuk meraih kemenangan tadi. Begitu Ustaz. Baik, Ustaz, sebelum kita lanjutkan kita jeda dulu sejenak. Baik pemirsa, jangan kemana-mana dulu, tetap bersama kami karena kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Akankah terus begini? Tidak ada lagi ruang berinteraksi, mengabaikan lingkungan sosial. Kita lupa, kita butuh teman untuk berbagi dalam segala suasana. Ayo, mari bercerita. Terkadang kita lupa, teknologi dapat menjauhkan yang dekat. Begini seharusnya. Bijaklah menggunakan sosial media. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh TVRI Aceh, media pemersatu bangsa. Ayo, budayakan tertib lalu lintas. Sebelum Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Ramadan Penuh Berkah TVRI Aceh. Nah baik Ustaz, melanjutkan bincang-bincang kita seputar Ramadan mendidik manusia berintegritas Ustaz. Di awal tadi ada sempat Ustaz singgung bahawa untuk menjadi pribadi yang bertakwa, kita harus mempedomani Al-Quran. Nah itu bagaimana penjelasannya Ustaz?
Ya, jadi tujuan puasa menjadi orang bertakwa. Iya, betul. Orang bertakwa itu pedoman hidupnya Al-Quran. Ya. Ya, ini korelasinya. Nah, sejarah perjalanan Islam itu tidak bisa dipungkiri bahwa suksesnya Rasulullah karena implementasi Al-Quran. Demikian juga suksesnya penerus Rasulullah, Iya. ya sampai 7 abad setelah itu juga karena implementasi Al-Quran. Jadi Al-Quran itu tidak sekedar dibaca dia. Josh Sarton itu seorang peneliti sejarah sains ya. Dia mengatakan bahwa ada tiga kebangkitan peradaban sebelum peradaban modern hari ini. Yang pertama dia sebut Yunani. Itu tahun 450 sampai 250 sebelum Masehi. Itu masa Yunani. Ada Plato, Aristoteles, Euclides. Iya. Tapi konsep Yunani itu lebih banyak pada filosofis ya. Nah, kemudian yang kedua Cina, 600 sampai 700 Masehi. Itu masa Rasulullah itu. Jadi 600-700 Masehi itu Cina, itu ada I Ching, Xianzang, itu tokoh-tokoh ilmuwan Cina. Tapi hanya 1 abad. Mereka bisa mengawetkan mayat, membuat bahan peledak, ya sebagainya itu. Bahkan sutra, itu kan juga kita Islam mengenalnya. Sehingga Nabi mengatakan keharaman sutra misalnya bagi laki-laki itu bukan dari Arab, dari Cina. Bahkan teknologi kertas itu pertama ditemukan di Cina. Yang kemudian nanti umat Islam pakai untuk tulis Quran. Tapi sejak tahun 700 sampai 1200 itu umat Islam terus itu. Setiap 50 tahun ilmuwan muslim muncul tuh, ada Al-Khwarizmi ya. Ada Al-Kindi ya, macam segala ilmuwan setiap. Nah, setelah perang salib barulah peradaban itu bergeser ke barat. Karena dunia barat mulai kenal teknologi setelah menggabung dalam Islam. Tapi ini keberhasilan implementasi Al-Quran. Karena itu saya menghimbau bahwa perilakukan Al-Quran itu sebagaimana Rasulullah memperilakukannya. Bagaimana Rasulullah dan para sahabat. Ternyata tidak hanya membaca. Nah, jadi paling tidak ada 4. Pertama Rasulullah, sahabat itu dia baca Quran. Seperti kita juga. Ya. Baca Al-Quran. Yang kedua, Rasulullah itu kan sering ngumpuli sahabat. Saya mau dengar bacaan sahabat, kata Rasulullah. Padahal itu Rasulullah sedang memperbaiki bacaan, tahsin itu. Perbaiki bacaan. Dan bahkan Rasulullah didatangi Jibril kan, setiap Ramadan. 9 kali Ramadan itu Jibril datang setiap tahun khusus tadarus Quran. Bersama. Dan pada tahun terakhir atau puasa yang terakhir bagi Rasulullah itu 2 kali dalam 1 Ramadan itu, dalam 1 bulan itu Jibril hadir. Nah, yang ketiga memahami isinya. Memahami isi Al-Quran. Ya, kita terbatas dalam bahasa Arab, tapi terjemahan kan banyak sekarang. Ya. Tafsir banyak, apalagi di dunia maya. Jadi membaca Al-Quran, memperbaiki bacaan, kemudian memahami isinya. Nah, setelah memahami isinya ini yang keempat, mengimplementasikan. Maka tadi kenapa puasa ada konteks dengan integritas, itu implementasi dari Al-Quran. Jadi kalau ini bisa kita lakukan, umat Islam pasti berjaya deh. Kejayaan dan kesuksesan umat Islam karena Al-Quran, itu tidak bisa diingkari. Jadi kita tingkatkan kualitas kita bersama Al-Quran. Ya, tentu tidak hanya Ramadan. Ramadan ini hanya semacam starting point kita. Tapi setelah Ramadan terus kita baca Quran, ya. Kalau selama ini kita targetnya hanya khatam 30 juz, tapi bagaimana kita tambah target lagi memahami isinya. Ya, 3 lembar kita baca, mungkin tidak sanggup kita 3 lembar terjemahnya, paling nggak 1 lembar dapat terjemahnya. Kalau nggak paham kita bisa tanya dengan ustadz, ya, orang-orang yang ahli Al-Quran. Perlahan saya yakin Al-Quran itu akan membumi dia. Karena Al-Quran itu Allah turunkan memang untuk kita di bumi ini. Bagaimana kita sukses menjadi khairu ummah, sebaik-baik umat, Allah sudah sediakan perangkatnya. Jadi kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini statement Allah ini, Allah beritahu tentu bagaimana supaya kamu menjadi khairu ummah, Al-Quran.
yang harus kita pedomani dalam kehidupan. Jadi saya menyarankan diri saya juga dan juga untuk pemirsa, adik-adik kita ya, para hafiz-hafiz Quran juga meningkatkan pemahaman Al-Qur'annya, tidak cukup hanya berhenti sampai membaca. Bahkan Ustadz, ada ulama mengatakan, kan kita sering dengar tadarus Quran. Ya. Nah, tadarus Quran selama ini kan dalam halaqah. Nah, bagaimana mentadaruskan Al-Quran dalam kehidupan. Jadi tidak berhenti di halaqah saja. Nah, yang dimaksud mentadaruskan Al-Quran dalam kehidupan itu mengimplementasikannya. Itu ya. Nilai-nilai ekonomi Islam itu implementasi Islam. Demikian Ustaz. Baik Ustaz, mungkin sedikit Ustaz menyampaikan closing statement untuk diskusi kita kali ini Ustaz. Ya, jadi kita tahu bahwa Islam ya itu ditopang oleh 3 pilar. Ya. Akidah itu Ustaz. Betul. Ya. Kemudian syariat dan akhlak. Ketiga ini pilar Ustaz, saling terikat dia. Nah, ketika akidah ini sudah baik ya, dan Nabi Muhammad itu 13 tahun itu memperjuangkan akidah ya, maka turun syariat kan di Madinah itu. Betul. Nah, kita sekarang sudah ada semua. Jadi syariat ini ya, apalagi Aceh ini syariat Islam. Jadi kalau akidah kokoh, syariat itu akan tegak Ustaz. Karena pondasinya sudah bagus. Nah, kalau sudah syariat tegak, syariat ini ibarat pohon, dia akan rindang karena pondasinya tadi begitu kokoh, rindang, dia menghasilkan buah. Orang yang berada di bawahnya nyaman, bisa menikmati buahnya. Itu namanya akhlak. Maka kalau mau menilai apakah Islam, syariat Islam di Aceh sudah jalan, lihat akhlak. Lihat akhlak. Kalau akhlak di Aceh sudah baik, ya orang berlalu lintas tertib, tidak buang sampah sembarang, sungai bersih, itu artinya syariat Islam sudah jalan. Baik, terima kasih banyak Ustadz untuk ilmunya pada hari ini. Semoga para pemirsa yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada dapat mengambil manfaat dari apa yang kita bincang-bincangkan hari ini. Ingat bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan untuk mendidik kita. Jadi kita harus sadar kita sebagai peserta didik, yang mana peserta didik itu harus mengikuti aturan-aturan dari pendidik, yaitu bagaimana menjadi orang yang berpuasa tidak berbohong, menjadi orang yang berpuasa tidak mencaci maki, menjadi orang yang puasa menjaga lisan dan lain sebagainya. Insya Allah dengan kekonsistenan itu dan dengan kesadaran akan kita sedang dididik itu akan berdampak kepada diri kita setelah keluar dari bulan suci Ramadan. Kita tidak hanya baik di bulan Ramadan, tetapi kita juga dapat menjadi pribadi yang baik setelah bulan suci Ramadan. Demikian, saya mohon undur diri. Mewakiliku yang bertugas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.